Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anak-anak, nama Ibu Diah Triapsari, bisa dipanggil Ibu Diah. Jadi mulai hari ini, Ibu akan menggantikan Ibu Ari mengajar pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Jadi kita belajar bersama-sama ya di semester 2 ini. Sebelum memulai pelajaran kali ini, Ibu ingatkan lagi ya, dimanapun kalian berada, tetap jaga protokol kesehatan. Semoga kalian semua yang di rumah sehat-sehat selalu. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita segera bisa bertemu langsung di bangku sekolahan. Oke, langsung saja kita mulai pelajaran kali ini ya. Mungkin kemarin Ibu Ari sudah sedikit menjelaskan tentang materi yang akan kita pelajari di semester ini. Jadi materi yang akan kita pelajari pada semester ini yaitu pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. Pada semester sebelumnya yaitu semester 1, anak-anak sudah mempelajari mengenai pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Jadi pada semester kali ini kita akan mempelajari yang dari bahan hewani. Adapun tujuan pembelajaran pada bab ini yaitu setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu yang pertama yaitu menghayati bahwa begitu banyak keanekaragaman makanan awetan yang berbahan baku hewani di Indonesia. Kemudian yang kedua, menghayati dan memupuk percaya diri, tanggung jawab, kreatif, dan inovatif dalam membuat analisis kebutuhan akan adanya teknologi pengolahan dan pengemasan yang baik. Nah, yang ketiga yaitu merencanakan dan membuat produk makanan awetan berbahan baku hewani khas daerahnya masing-masing. Kemudian yang keempat yaitu mempresentasikan ide dan perencanaan dengan sungguh-sungguh dan percaya diri. Kemudian yang kelima yaitu menyajikan simulasi kewirausahaan bidang pengolahan makanan awetan berbahan baku hewani khas daerahnya masing-masing. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh lagi mempelajari tentang materi pada kesempatan kali ini, kita harus tahu dulu apa sih macam-macam produk olahan dari bahan hewani yang ada di sekitar kita. Nah, ini Ibu ada beberapa contoh produk-produk olahan sumber daya alam hewani. Nah, salah satunya yaitu ada kornet, ada juga telur asin, ada sardin, ada susu, ada terasi, ada juga sosis, ada ikan asin, ada abon, ada keju, ada dendeng, ada nugget, dan juga ada bakso. Nah, itu merupakan produk-produk olahan bahan hewani yang biasanya sangat sering kita temui di sekitar kita. Selanjutnya, penerapan teknologi pengolahan yang tepat akan menghasilkan produk makanan awetan yang berprospek tinggi atau berprospek positif. Teknologi pengolahan ini dipadukan dengan teknik pengemasan yang baik sehingga menghasilkan produk makanan awetan yang berkualitas baik, enak di lidah, dan juga enak dipandang. Oke, sekarang apa saja ya yang akan kita pelajari pada bab kali ini? Nah, ada beberapa materi yang akan kita pelajari pada materi kali ini. Yang pertama yaitu tentang perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. Yang kedua, sistem pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. Dan yang ketiga, perhitungan harga makanan awetan dari bahan hewani. Yang keempat yaitu pemasaran langsung makanan awetan dari bahan hewani. Dan yang kelima, perumusan hasil kegiatan usaha untuk makanan awetan dari bahan hewani. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas dua materi saja, yaitu yang pertama dan yang kedua, atau yang A dan yang B saja. Dan untuk selanjutnya yang C dan D, kemudian E itu akan Ibu lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. Nah, adapun syarat-syarat yang harus kita penuhi sebelum membuat suatu produk yaitu yang pertama yaitu jenis produk makanan disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya alam hewani di daerahnya masing-masing. Nah, jadi kalau bahan bakunya itu sudah tersedia di
daerah kita masing-masing atau lebih mudah didapatkan seperti itu, maka nanti produksinya juga tidak akan terhambat. Yang kedua yaitu sudah melalui proses pengolahan yang tepat dan dikemas dengan baik. Jadi misalnya dalam pembuatannya itu menggunakan bahan pengawet, tetapi bahan pengawetnya itu juga sudah sesuai kriteria yang ditetapkan oleh BPOM dan juga tidak mengganggu kesehatan seperti itu. Yang ketiga yaitu mempunyai umur simpan yang lebih panjang. Artinya bahwa produk yang dihasilkan itu lebih awet daripada bahan baku awalnya. Yang keempat yaitu membuka peluang mengembangkan produk makanan awetan yang khas untuk setiap daerah. Ini karena bahan baku di setiap daerah itu berbeda-beda, maka nanti bisa memunculkan peluang usaha atau makanan khas dari daerahnya masing-masing seperti itu. Nah, makanan awetan berbahan dasar hewani saat ini sudah cukup banyak yang beredar di pasaran, tetapi kita masih punya peluang untuk mengembangkan kuantitas maupun kualitasnya. Jadi tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, juga untuk dijual ke daerah lain atau untuk wisatawan atau pendatang yang berkunjung ke daerah kita, seperti itu. Selanjutnya, pengembangan produk makanan dapat dilakukan dengan melakukan beberapa prinsip pengolahan, pengemasan yang baik, dan juga modifikasi. Nah, dalam modifikasi ini dilakukan untuk beberapa tujuan, antara lain yaitu memberikan variasi rasa dan bentuk, kemudian memperpanjang usia produk agar lebih awet, dan meningkatkan tingkat higienitas produk atau kebersihan produk. Nah, modifikasi itu sendiri dapat dilakukan terhadap yang pertama yaitu dalam bahan baku, kemudian proses pembuatan produknya, dan juga tampilan produk akhir atau kemasan produknya. Selanjutnya ini menunjukkan gambar tahapan proses pengembangan makanan awetan dari bahan hewani atau modifikasi yang dilakukan dalam proses pengembangan makanan awetan dari bahan hewani. Dari yang pertama yaitu ada riset pasar, kemudian ada hasil riset, kemudian pengembangan produk, kemudian dihasilkan hasil rancangan produk tersebut. Selanjutnya yaitu proses produksi dari produk yang akan dibuat. Kemudian jadilah produk. Setelah itu didistribusikan ke dalam pasar dan kemudian dari pasar tersebut dapat dievaluasi apakah produknya sesuai apa yang diminta oleh pasar atau belum, seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua yaitu tentang sistem pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. Dalam pengembangan makanan awetan dari bahan hewani ini terdiri pada dua bagian, yaitu yang pertama yaitu bagian pengembangan, pengolahannya, dan pengemasannya. Yang pertama yaitu tahap pengolahan. Nah, sumber daya alam hewani sangat mudah rusak, sehingga dalam pengolahan diperlukan metode untuk mengawetkannya. Lalu dalam pengawetan itu ada beberapa prinsip pengawetan. Yang pertama yaitu pengawetan dengan suhu tinggi. Itu contohnya dengan mengeringkan di bawah sinar matahari atau biasanya juga di oven. Kemudian yang kedua yaitu pengawetan dengan suhu rendah. Itu misalnya dimasukkan dalam lemari pendingin atau dibekukan seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu pengawetan dengan iradiasi. Iradiasi merupakan salah satu jenis pengolahan bahan makanan yang menerapkan gelombang elektromagnetik, yaitu dengan mesin-mesin berdaya kekuatan tinggi seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu pengawetan dengan bahan kimia. Ini misalnya dengan karbon dioksida, gula, asam, atau dengan diberi garam seperti itu. Tetapi dalam pembuatan suatu produk
biasanya bisa menggunakan satu metode atau bisa juga mengkombinasikan beberapa metode sampai didapatkan produk yang mempunyai keawetan seperti yang diharapkan. Misalnya contohnya seperti ikan asin. Ikan asin adalah produk makanan awetan yang berbahan baku dari ikan, di mana dalam pengolahannya mengkombinasikan dua metode, yaitu penambahan garam dan juga pengeringan dengan sinar matahari. Selanjutnya yaitu tahap pengemasan. Dalam pengemasan ini ada beberapa jenis kemasan. Yang pertama yaitu kemasan primer. Kemasan primer yaitu kemasan yang melekat pada produk atau yang mewadahi produk tersebut. Kemudian yang kedua yaitu kemasan sekunder. Kemasan sekunder yaitu berisi beberapa kemasan primer yang berisi produk. Atau misalnya dalam contoh gambar ini yaitu produk-produk itu dimasukkan ke dalam satu kotak atau satu kardus. Kemudian yang selanjutnya yaitu kemasan tersier. Kemasan tersier itu yaitu kemasan yang digunakan untuk pendistribusian barang atau biasanya ya sudah siap dikirim ke berbagai tempat seperti itu. Selanjutnya yaitu syarat kemasan makanan. Kemasan untuk produk makanan mempunyai beberapa persyaratan sebelum diputuskan digunakan untuk mengemas makanan atau minuman. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kemasan harus dapat melindungi isi dari pengaruh lingkungan dan saat didistribusikan. Kemudian yang kedua yaitu kemasan harus menjadi media penandaan terhadap barang yang dikemas, sehingga pelabelan harus tercetak dengan jelas dan komplit. Kemudian yang ketiga yaitu kemasan harus mudah dibuka dan mudah ditutup kembali, serta berdesain atraktif atau menarik. Kemudian yang keempat yaitu kemasan harus dapat mempromosikan diri sendiri bila dipajang di etalase toko atau swalayan. Kemudian yang kelima yaitu bahan kemasan akan lebih baik jika ramah lingkungan dan dapat didaur ulang. Yang terakhir yaitu ada 8 hal yang wajib ada pada label yang harus dicantumkan lengkap pada kemasan produk. Nah, yang pertama yaitu nama produk. Nama produk itu harus sesuai dengan SNI atau Standar Nasional Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu nama dagang. Jangan sampai nama itu sudah digunakan oleh produk lain seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu berat bersih atau isi bersih dari produk yang kita buat. Biasanya kalau produk padat itu menggunakan berat bersih, sedangkan kalau produk cair itu menggunakan isi bersih. Kemudian yang selanjutnya yaitu nomor pendaftaran. Nomor pendaftaran itu biasanya nomor BPOM atau PIRT seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu nama dan alamat produsen. Ini berisi nama perusahaan, nama kota produksi, kode pos, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu tanggal kadaluarsa atau expired date, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu komposisi, ditulis diurutkan dari yang penggunaannya terbanyak. Kemudian selanjutnya yaitu kode produksi. Kode produksi ini kode yang digunakan atau dipahami oleh internal perusahaan untuk kepentingan pengawasan mutu produk, seperti itu. Baiklah anak-anak, cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Jika nanti ada yang belum jelas bisa langsung tanyakan langsung chat pribadi ke WA Ibu. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas di Google Classroom yang sudah Ibu berikan ya. Dan juga jangan lupa untuk absensi kehadiran untuk pembelajaran pada hari ini. Akhir kata, terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.